Judul firman Tuhan pada masa raya Pantekosta kali ini adalah angin dan api Pantekosta. Ucapkan bersama-sama, 2, 3. Angin dan api Pantekosta. Sekali lagi bersama-sama, 2, 3. Angin dan api Pantekosta. The coming of the Holy Spirit. Kita buka Alkitab, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Maka bermula mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata kepada bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh yang mulia kepada mereka. Puji Tuhan. Ada 2 poin yang saya akan angkat di sini. Yang pertama, angin Tuhan, dan yang kedua, api Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat ada peristiwa mujizat dalam sejarah Alkitab. Dan mari kita simak baik-baik tentang sejarah besar, sejarah hebat, sejarah mujizat dari hal angin ini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar, menyusul mereka, dan segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Kisah ini sangat spektakuler, dan kisah dan sejarah besar yang terjadi di dunia pada sekitar 3.500 tahun yang lalu, yaitu saat Musa memimpin orang Israel keluar dari mesin perbudakan Mesir. Luar biasa. Tetapi ada yang menghalangi mereka, yaitu alam, yaitu Laut Merah atau Laut Kulsum yang panjang dan lebar. Nah, disinilah kisah angin Tuhan terjadi. Ketika Musa disuruh Tuhan untuk mengulurkan tangannya dengan tongkat ke arah laut, maka Tuhan kirim, Tuhan buat angin dari timur bertiup, yaitu kira-kira kalau dari timur, dari Laut Kulsum itu adalah kawasan Gunung Sinai, Arabik, daerah Eritrea atau kawasan Ethiopia. Jadi angin itu terbentuk entah dari mana, tetapi angin itu menukik tajam dan terkonsentrasi pada satu titik, yaitu Laut Kulsum. Laut Kulsum di antara padang pasir Mesir dan padang gurun Sin. Secara ajaib dan tak masuk akal, angin itu membelah Laut Kulsum yang dalam, panjang, dan lebar. Dan alam tidak berkutik pada sentuhan Tuhan. Alam tidak berkutik pada kuatnya angin Tuhan. Bahkan angin itu membentuk tembok di kiri, tembok di kanan, dan tembok itu bukan batu, tetapi seperti air laut itu mengeras. Tidak bisa tembus satu tetes air pun, baik dari kiri maupun kanan. Tidak ada rembesan setitik pun. Bahkan dicatat dalam Alkitab luar biasa, tanah bekas air laut itu
jadi kering sama sekali. Ini yang kita sebut hembusan Tuhan dapat melakukan mujizat tidak masuk akal. Haleluya. Angin Tuhan luar biasa. Jika angin Tuhan berhembus di tengah-tengah kita, maka terjadi hal yang hebat dan luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa dijalani, bisa dijalani. Yang tidak bisa diseberangi, bisa diseberangi. Yang tadinya mengancam dan maut, kini menjadi kehidupan dan juga keselamatan. Kasih tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Mujizat angin Tuhan berhembus di tengah-tengah kita. Haleluya. Yang unik di sini ialah ternyata angin Tuhan itu bukan untuk orang Mesir, tapi angin Tuhan itu hadir untuk menyelamatkan khusus orang-orang percaya, khusus orang Israel. Sebab setelah orang Israel menyeberang seluruhnya, dari yang paling tua sampai bayi-bayi, dari semua binatang ternak, domba, kambing, lembu, semua keledai mereka itu menyeberang, maka mujizat itu memang dibuat untuk orang percaya. Setelah mereka tiba di seberang, maka air laut itu menyatu kembali. Angin itu ditarik kembali. Angin itu bukan untuk mereka, tetapi angin itu untuk orang percaya. Dan angin itu menciptakan kerusakan besar, kekalahan besar, kematian massal untuk tentara-tentara Mesir. Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Nomor 2 tentang angin Tuhan. Angin di padang pasir, di padang belantara. Ketika itu orang-orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, karena mereka jenuh dengan makanan manah yang disiapkan oleh Tuhan. Mereka bosan dengan servis dan pelayanan Tuhan. Mereka ingin terong Mesir, bawang prei dari Mesir, daging-daging yang enak dari Mesir. Mereka komplain sama Tuhan. Mereka berpikir bahwa jaminan Tuhan itu tidak lengkap. Jaminan Tuhan itu tidak bagus. Saya mesti kasih tahu, jaminan Tuhan itu lengkap. Jaminan Tuhan itu bagus. Jaminan Tuhan itu sempurna. Karena di dalam manna yang dikirim sebagai roti dari langit itu full gizi. Terdapat di sana 4 sehat, 5 sempurna. Dan itu adalah nutrisi lengkap, cetakan buatan Tuhan yang Tuhan kirim untuk orang Israel, yang dapat menjadi makanan mereka selama 40 tahun lamanya. Tetapi mereka protes Tuhan. Dalam kesempatan ini saya bilang, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, jangan protes. Karena semua pemberian Tuhan itu adalah lengkap dan sempurna. Haleluya. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Karena mereka protes dalam bentuk amarah kepada Tuhan, maka yang terjadi berikutnya ialah mereka bersungut-sungut, sehingga kita lihat apa yang tertulis dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 32. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Mereka minta daging, tidak tanggung-tanggung. Tuhan mengirim bagi mereka
daging burung puyuh. Daging burung puyuh adalah daging yang paling enak, empuk, dan lezat. Pemberian Tuhan itu tidak tanggung-tanggung. Walaupun mereka meminta ini dengan cara yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Tuhan kasih juga. Dan saya melihat secara geografis, sudah perhatikan di sini, secara geografis, mereka berada di daerah Sinai, padang gurun Sin. Nah, dicatat dalam Alkitab angin bertiup dari sebelah laut. Memang kalau kita lihat secara geografis, ini padang gurun Sin, ini pegunungan Sinai. Sebelah kanannya ada laut Kulsum, ada laut Merah. Laut Merah. Sebelah selatan daripada Laut Merah itu ada Afrika, ada Mesir, ada Eritrea, ada Ethiopia. Jadi itu kawasan yang sebelah Laut Kulsum. Jadi saudara bisa bayangkan, angin dihembuskan dari Afrika, dan semua burung-burung puyuh yang ada di kawasan sebelah utara dari Afrika disambar, ditiup oleh angin yang Tuhan ciptakan, dan khusus untuk mengambil, memilih burung-burung puyuh, dan kemudian menerbangkan mereka dan menghempaskan mereka di perkemahan orang-orang Israel. Luar biasa tidak? Cara Tuhan memilih, cara Tuhan menservis, cara yang ajaib, aneh, cara yang mengherankan. Itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan memberikan jaminan, itu akan membuat kita berdecak kagum, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang heran, ajaib, dan luar biasa. Dia mampu menservis kita dengan cara yang istimewa. Tepuk tangan dan bersorak kepada Tuhan. Tutup mata. Tuhan jaminan kita, Tuhan pertolongan kita, Tuhan menservis kita dengan cara yang ajaib. Haleluya. Kenapa tidak ada burung elang, burung raja wali? Kenapa tidak ada burung pungguk? Kenapa tidak ada burung onta? Kenapa cuma burung puyuh? Karena memang Tuhan ingin memberikan jaminan yang terenak dan terbaik. Itulah angin Tuhan. Yang ketiga, angin di lembah. Ini saya sudah sentil tadi malam tentang angin yang tercatat dalam Yesaya pasal 37, di mana lembah itu, lembah yang diperlihatkan kepada Yesaya adalah lembah yang penuh dengan tulang belulang yang kering. Lembah kematian, kekelaman, kepedihan, kesusahan, lembah penderitaan. Yesaya disuruh untuk bernubuat, dan betul terjadi dalam Yesaya 37 ayat 9. Maka berfirmanlah, maka firmannya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka kembali hidup. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Mana tepuk tangannya? Ini bicara soal suara Allah, suara Allah yang menakjubkan, yang ditangkap oleh Yehezkiel, kemudian diserukan oleh Yehezkiel. Dia kemudian berkhotbah di sebuah lembah kekelaman, kematian, kekeringan, kepedihan, dan penderitaan. Berhembuslah nafas dari segala penjuru mata angin,
Dan yang terjadi adalah, wow, ajaib. Tulang-tulang itu mulai bersatu dan daging-daging tumbuh pada mereka. Mereka memperoleh napas hidup dan mereka kemudian menjadi bala tentara yang dahsyat. Ini yang aku sebut sebagai kegerakan rohani pada akhir zaman. Dunia seperti lembah yang kering, lembah kematian, lembah penderitaan, tulang belulang yang tidak ada artinya sama sekali. Tapi ketika Roh Kudus bertiup, angin dari Tuhan itu datang, maka lembah kekelaman, lembah yang kering, lembah kematian itu menjadi hidup, bahkan tercipta bala tentara yang hebat. Itulah gereja Tuhan di akhir zaman, yang dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Aku sangat percaya jikalau gereja mau dipakai oleh Tuhan, nah gereja itu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau gereja dipenuhi dengan Roh Kudus, ia laksana bala tentara yang kuat, bala tentara yang hebat, bala tentara yang perkasa. Itulah gereja Tuhan di akhir zaman. Angkat dua tanganmu dan beri pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Tidak ada yang diam. Haleluya, 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 haleluya. Sehingga kita tiba pada angin di kamar loteng Yerusalem. Dengarkan ini. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Di kamar loteng Yerusalem 1992 tahun yang lalu, ada angin dari surga datang, yaitu angin kuasa Roh Kudus berhembus di dalam rumah tersebut. Angin itu kuat, di mana mereka duduk angin itu datang. Angin itu tahu di mana alamatnya, alamat dari orang-orang berdoa. Oh haleluya, angin itu tahu di mana tempat orang-orang duduk memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Angin itu tahu di mana ada hati-hati yang butuh Roh Kudus, pikiran-pikiran yang tertuju dan terkonsentrasi kepada Roh Kudus. Angin itu datang berhembus dan memadati tempat itu. Angin di kamar loteng Yerusalem adalah angin yang sama yang berhembus di tempat ini. Angin yang sama yang turun di tengah-tengah kita dan memadati tempat kita di sini, di gereja tenda dan di pastori sana. Haleluya, terimalah angin Roh Kudus. Haleluya. Angin kamar loteng Yerusalem adalah angin yang kita nikmati pada pagi hari ini. Terima hembusan Tuhan. Terima hembusan Roh Kudus. Terima jamahan Roh Kudus. Tepuk tangan di atas kepala satu menit, hormati Tuhan. Angin Tuhan bawa berkat, angin Tuhan bawa keamanan. Haleluya, angin Tuhan bawa mujizat. Angin Tuhan menciptakan kita, mengkreasi kita menjadi pasukan yang besar, pasukan misi, pasukan gereja, pasukan pelayanan, pasukan Injil. Haleluya, terus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Nomor 2, api Tuhan. Angin Pantekosta dan api Pantekosta. Gereja Pantekosta identik dengan pekerjaan Roh Kudus. Jangan mengaku orang Pantekosta kalau tidak dijamah, diurapi, dituntun, dipelihara, diajar oleh Roh Kudus. Orang Pantekosta itu lekat satu dengan visi Pantekosta. Visi Pantekosta adalah berjalan dalam api, melayani dalam api, bergerak dalam api, mengabarkan Injil dalam api. Api Roh Kudus sama dengan para murid. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berjalan dalam api, dalam kekuatan api Pantekosta. Dan seluruh warga GPDI harus bergerak dalam kuasa api Pantekosta. Kita akan lihat 4 poin secara cepat
Yang pertama, api di padang gurun atau api di padang belantara. Api ini eksis, memimpin sejak dari tanah Mesir, dan api ini membawa orang Israel ke alamat setelah 40 tahun di Sungai Yordan. Setelah mereka berkeliling melakukan rute perjalanan api, rute perjalanan bersama Tuhan, akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan, ke alamat yang mereka tuju, tanpa beranjak sedetik pun dari orang-orang Israel. Saya bilang tanpa beranjak, tanpa pindah meninggalkan orang-orang Israel. Ini bicara tentang konsistensi dari Roh Kudus dalam memimpin orang-orang percaya. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka, katakan amin, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Luar biasa. Konsistensi dari Roh Kudus atas orang-orang percaya tidak berubah, siang hari ataupun malam hari, di Senin ataupun Minggu hari, di tahun pertama sampai pada tahun yang terakhir. Haleluya. GPDI Siloam, haleluya, telah dihantar oleh Tuhan 71 tahun lamanya. Konsistensi dari pendiri gereja ini dipenuhi dengan Roh Kudus sampai hari ini. GPDI Siloam dipenuhi dengan Roh Kudus. Selama 100 tahun gereja Pentakosta hadir di bumi Indonesia, mulai dari Seattle, Amerika Serikat, dibawa oleh pasangan keluarga, dua misionari datang ke Indonesia, tiba di Bali, datang ke Cepu, kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Sudah 100 tahun mujizat Tuhan dan api Tuhan tetap ada di atas kepala dari seluruh warga GPDI dan hamba-hamba Tuhan, termasuk di sini ada. Haleluya, puji Tuhan. Melewati padang gurun yang ada banyak ular biludak, mereka luput. Ada banyak singa, mereka luput. Ada banyak binatang buas, ekstrimnya kalau dingin bisa 0 derajat Celcius, kalau ada musim dingin mereka luput. Kalau panas sampai 46 bahkan 50 derajat Celcius mereka luput. Ini pertolongan ajaib di segala cuaca, di segala medan, di segala tantangan, di segala situasi. Kalau ada Roh Kudus tetap aman-aman saja, asalkan jangan menyimpang dari peraturan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Orang Pentakosta adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan Pentakosta harus diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Nomor 2, api Tuhan di tabernakel atau kemah sembahyang. Selepas dari Gunung Sinai, orang Israel mendapatkan gambar tabernakel yang kemudian dibuat oleh Bezalel Oholiab atas bimbingan dan tuntunan Tuhan melalui Nabi Musa. Setelah tabernakel atau kemah sembahyang itu selesai, maka barang-barang kudus mulai dari mezbah korban pembakaran, kolam pembasuhan, meja roti pertunjukan, kaki tiang dari emas, mezbah dupa, peti perjanjian, tutup perjanjian, kain-kain kirmisi, dan semua patok-patoknya
dan semua permata-permatanya lengkap dibuat, maka didirikanlah kemah sembahyang itu. Kemudian kemah sembahyang itu ditabiskan. Setelah kemah sembahyang itu ditabiskan, yang terjadi adalah dalam Bilangan 9 ayat 15, dan pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Musa melihat itu seperti api. Awan itu adalah api, dan memang itu adalah api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Tepuk tangan kepada Tuhan. Api di kemah, api di kemah, api di kemah pertemuan, api di kemah kudus. Haleluya. Sehingga ibadah dapat berjalan lancar karena di situ ada api Tuhan. Hari ini saya informasi ke dalam hatimu, dalam nama Yesus, gereja kita adalah gereja api. Jangan ngaku Pantekosta kalau tidak ada api. Jangan ngaku pendeta Pantekosta kalau tidak ada api. Jangan ngaku perkumpulan gereja dalam ibadah kalau tidak ada api. Itulah sebabnya dalam semua ibadah itu ya, semua anggota jemaat harus terlibat bersama api. Dan di dalam api ada penyembahan, ada pujian, ada iman yang kuat, dan ada mujizat. Maka semua jemaat kalau beribadah harus terlibat dalam penyembahan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya bengong, hanya sekedar dengar, tidak masuk dalam hati, masuk di telinga kanan, keluar di tengah kiri, masuk di telinga kiri, terlempar lagi di sebelah kiri. Biasakan saat kita mendengar firman Allah, kita memberikan respon bahwa tanda engkau diurapi oleh Tuhan, tanda engkau dirahmati oleh Tuhan, tanda bahwa engkau ada api di dalam dirimu, api di dalam dirimu, supaya dalam ibadah itu ada berkat, supaya dalam ibadah itu ada urapan, supaya dalam ibadah itu ada kuasa. Sudah kebiasaan, kebanyakan pendeta nggak merespon pendeta yang berkhotbah, gembala yang berkhotbah. Udah kebiasaan, banyak jemaat di berbagai tempat cuma diam, duduk, terpekur, karena dia pikir ibadah itu cuma setor wajah sama Tuhan. Tidak, ibadah itu adalah bawa diri pada Tuhan, bawa hati pada Tuhan, bawa jiwa pada Tuhan, dan semua menyembah Tuhan. Glory, haleluya. Bahkan kadang-kadang mimbar gereja menjadi arena lawak belaka, tempat lelucon di mana pendetanya dipuja-puja, dihormati kalau banyak lucunya. Tapi kalau banyak tajam irisannya, banyak pedisnya, banyak kritiknya, banyak ajaran yang keras, pendeta itu kurang laku di akhir zaman. Kalau saya nggak peduli, saya harus beritakan apa yang benar, apa yang lurus. Sebab pendeta-pendeta selebritis sekarang banyak. Kalau lucunya luar biasa banyaknya jemaatnya. Kalau pendetanya jenaka, jemaat juga jenaka semuanya. Yang aku suka adalah gereja yang penuh urapan, penuh kuasa, penuh mujizat, jemaat yang matang, jemaat yang kuat, yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah lari ke sana dan kemari. Dia tetap stay, dia tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena jemaat yang seperti ini, jemaat yang kuat seperti ini, itulah yang menjadi pewaris kerajaan surga. Itulah jemaat yang kuat dan kokoh. Itulah jemaat yang dinantikan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Usia GPDI sudah 100 tahun, melebihi gereja-gereja Pantekosta di seluruh Indonesia. Saatnya gereja Pantekosta itu matang, kuat, dan juga berpendirian. Gereja-gereja yang lain baru lahir kemarin. Memang gereja kita terlihat sederhana, tidak ada hiruk pikuk, tidak kelihatan modern. Betul, nggak apa-apa. Tapi gereja kita mengedepankan urapan. Gereja kita mengedepankan
prinsip datar Alkitabiah. Memang kita tidak ada show kiri, show kanan, tidak ada gemerlap di kiri dan kanan. Tapi yang terpenting adalah gereja itu mesti ada api kemuliaan, api Roh Kudus. Haleluya. Cek api di Gunung Karmel. Ini tentang ibadah solo, ibadah pribadi. Ibadah pribadi dari seorang Elia yang mengalami tekanan politis karena dibenci Raja Ahab, dibenci istrinya Isabel, mengalami tekanan spiritual karena ada 800 nabi Baal dan nabi-nabi palsu, 850 totalnya seperti itu. Dia berada di bawah ancaman untuk dibantai, untuk dibunuh, untuk mengakhiri monoteisme, penyembahan kepada Allah yang satu-satunya, Allah yang esa. Mereka menghadirkan Dagon, Asitoret, menghadirkan dewa-dewa Baal, dewa-dewa Amori, dewa-dewa yang disembah di kawasan Palestina waktu itu. Dia ibadah solo. Wow, bukan nanti ibadah banyak orang seperti ini hadirat Tuhan terasa, dialami. Ibadah solo pun Roh Kudus kerja. Elia menggali parit, Elia membuat mezbah, Elia menyusun batu, menaruhnya kayu di atasnya, dan Elia menaruh binatang sembelihan lembu di atas kayu bakar. Elia menyirami mezbah itu dengan air sampai parit yang ada di sekeliling dari mezbah tersebut tergenangi oleh air. Mustahil terbakar. Padahal sepanjang pagi hingga petang, nabi-nabi Baal berseru-seru dan menore-nore tubuhnya sampai luka dan perih. Tidak ada api datang. Artinya dingin sekali. Peristiwa itu terjadi di Bukit Karmel, di Gunung Karmel. Kami sudah 7 kali datang ke Gunung Karmel. Ketika sore menjelang petang hari, seorang penyembah solo, penyembah pribadi, Elia namanya itu tampil. Dia tampil apa adanya. Dia bawa hatinya dan hubungannya dengan Tuhan. Ini yang terpenting. Haleluya. Sekarang kita sedang merayakan Hari Raya Pantekosta. Jangan keluar dari tempat ini sebelum engkau merasakan suasana Pantekosta. Jangan. Saya larang. Semua kita harus mengalami pengalaman Pantekosta. Haleluya. Jangan dingin. Kalau dingin seperti nabi-nabi Baal yang nonton seluruh orang Israel, dingin. Banyak ibadah Pantekosta dingin, beku, nggak terasa hadirat Tuhan. Malu kita jadi orang Pantekosta kalau ibadah kita nggak ada penyembahan, nggak ada hadirat Tuhan. Malu. Usia kita sudah 100 tahun. Malu. Saya harap kita punya rasa malu. Ini bencana bagi gereja, ini api juga. Tetapi ketika mezbah korban persembahan itu rapi dibuat, maka Elia menengadah ke langit dan berkata, jawablah aku. Maka turunlah api dari langit,
membakar semua persembahan, membakar lembu yang disembelih, membakar kayu-kayunya, membakar dan menciat habis seluruh air di parit, dan membuat batu itu menjadi abu. Semua dihancurkan oleh api dari langit. Itu cara dari penyembahan yang solo yang dilakukan oleh Elia. Terjadi kegerakan besar yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri yang membakar korban persembahan itu. Glory haleluya, glory haleluya. Amin, amin, amin. Mana mulutmu memuji Tuhan? Mana hatimu menyembah Tuhan? Mana jiwamu bersorak kepada Tuhan? Haleluya, haleluya, haleluya. Dan persembahan itu seperti tubuhmu sendiri yang mau dibakar Tuhan, yang mau dibakar Roh Kudus pada pagi hari ini. Orang-orang Pantekosta dimanapun engkau sedang menikmati hadirat Tuhan dalam bentuk virtual ataupun dalam bentuk tatap muka seperti ini. Haleluya, 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 haleluya. Membuat semua orang Israel tercengang kagum, dan akhirnya 850 nabi Baal itu menjadi kaget, takut dan gentar, dan mereka disembelih di sungai Kerit. Mereka disembelih di sungai, di pinggir sungai Karmel, di pinggir gunung Karmel, dan mereka habis binasa. Saya cuma bilang bahwa api Tuhan mengalahkan yang jahat. Api Tuhan mengalahkan yang bukan dari Tuhan. Api kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ini yang terakhir, api di kamar loteng Yerusalem. Semua menyembah, semua tundukkan kepala, semua taruh tangan di hati dia. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, yang bertebaran, yang bertebaran. Haleluya. Dan hingga pada mereka masing-masing, 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 hingga padamu masing-masing, hingga pada istrimu juga, hingga pada anakmu, hingga pada suamimu, hingga pada papa mamamu, hingga pada semua cucu-cucumu. Api kemuliaan Tuhan, api Roh Kudus hingga padamu. Respon dengan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hingga padamu. Apakah engkau merasakan Roh Kudus hingga padamu? Apakah engkau merasakan Roh Kudus hingga padamu? Roh Kudus dalam bentuk tiang api menuntun orang Israel 40 tahun lamanya. Roh Kudus secara ajaib ada di dalam kemah suci, kemah sembahyang, tidak beranjak dari situ. Api Tuhan tetap ada di siang dan malam selama 40 tahun. Api Tuhan telah turun membakar korban persembahan dari Elia. Api Tuhan sekarang hingga padamu masing-masing. Mari lebih lagi engkau angkat suaramu. Haleluya. Respon kehadiran Roh Kudus, respon kehadiran Roh Kudus. Api Tuhan dan angin Tuhan ada di sini hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari, mari, mari. Semua bikin Roh Kudus senang, bikin Roh Kudus bahagia dengan respon luar biasa kepada Roh Kudus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Engkau yang ada di sana, yang sedang mengikuti tayangan ini, engkau taruh tanganmu di hatimu, nikmati hubunganmu dengan Tuhan. Kuasa Tuhan meliputi ruang dengarmu, haleluya. Kuasa Tuhan meliputi telingamu, haleluya. Menjamah kita semua. Api Tuhan ada di atas kepala kita, dan angin Tuhan berhembus makin kuat di antara kita. Haleluya. Sekarang angkat dua tanganmu ke atas, angkat dua tanganmu ke atas. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Jangan turunkan, angkat. Haleluya, haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh
Roh Kudus, haleluya. Penuhlah dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada sebagai penolong, Roh Kudus ada sebagai penghibur, Roh Kudus ada sebagai pemberi pengurapan, Roh Kudus ada untuk menuntun dan menjaga kita, Roh Kudus ada untuk menguatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Mereka mulai berkata dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya Roh Kudus, lihatlah tangan-tangan yang diangkat ke atas. Itulah tangan-tangan yang rindu, mulutnya ada bahasa-bahasa yang lain, yaitu bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Haleluya, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Haleluya, angkat lebih tinggi lagi tanganmu. 1 menit lagi. Haleluya, 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 haleluya. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, Roh Kudus menaruh di lidah kita perkataan-perkataan ajaib, bahasa-bahasa yang ajaib. Roh Kudus mencetak bahasa di dalam lidah kita, tanda kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Angkat suaramu, angkat suaramu. Kemuliaan Tuhan sedang turun atasmu. Tolong, tolong. Orang Pantekosta itu harus ada Roh Kudus, harus ada jamahan Roh Kudus, harus dihiburkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus, harus diurapi oleh Roh Kudus. Api Tuhan sedang menyala di tengah-tengah kita. Glory, glory, glory. Jangan diam, jangan diam. Haleluya. Kekuatan Tuhan sedang dilimpahkan pada kita. Bersama Roh Kudus kita tidak perlu khawatir dan takut. Bersama Roh Kudus kita dijaga dan terpelihara. Bersama Roh Kudus kita dikuatkan dan diberi pengurapan. Haleluya. Sekarang tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dilimpahkan, Roh Kudus dilimpahkan, Roh Kudus dituangkan, Roh Kudus dituangkan, Roh Kudus menyala, Roh Kudus menyala, menyala di atas kepala kita. Roh Kudus berkobar-kobar, api, 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 api Tuhan. Haleluya, haleluya. Api Tuhan menyala makin besar, api Tuhan menyala makin besar. Seorang ibu penuh Roh Kudus, seorang bapak penuh Roh Kudus, anak muda penuh Roh Kudus, anak-anak penuh Roh Kudus. Api Tuhan menyala. Haleluya, haleluya. Api Tuhan terus menyala, terus menyala. Akhirnya semua kita penuh dengan Roh Kudus. Terus. Roh Kudus belum selesai dengan kita pada siang hari. Roh Kudus belum selesai dengan kita pada siang hari. Haleluya, haleluya. Masih ada yang belum diam, masih ada yang diam, terus memuji Tuhan. Masih ada yang belum diurapi, terus menghormati Roh Kudus. Masih ada yang penuh dengan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Terus pengerja-pengerja, pastikan api Tuhan meliputimu. Pengerja-pengerja, pastikan kemuliaan Tuhan meliputimu. Tua-tua sidang dan majelis gereja, pastikanlah Roh Kudus menuntun engkau dalam pelayanan. Pemimpin-pemimpin wadah, haleluya, Roh Kudus ada atas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus. Siang ini Roh Kudus belum selesai dengan kita. Izinkan dia berkarya, izinkan dia membakar, izinkan dia berbicara langsung ke hati kita, ke dalam perkumpulan kita. Buka suaramu. Tuntaskan ya Roh Kudus, tuntaskan ya Roh Kudus. Bakar habis Roh Suci, bakar habis Roh Suci. Haleluya. Di Pantekosta heranlah, ya di Pantekosta heranlah.